Hai sahabat TLI, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Riau Purba di channel The Like Irene Cahaya Damai. Saya harap sahabat TLI selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Island. Film ini menceritakan tentang penginjilan di Pulau Polinesia, di mana mereka percaya kepada dewa gunung berapi yang disebut dengan Pele. Kalau begitu, kita langsung saja ke videonya. Siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan cekidot. Pada tahun 1820, Tronton dan istrinya, juga seorang pemuda bernama Hiram Bingham, datang ke pulau itu untuk memberitakan kabar baik kepada orang Polinesia. Mereka disebut dengan suku Olani. Kedatangan mereka ditolak oleh pendeta suku Olani yang bernama Kanoa. Tetapi kepala suku di tempat itu menerima mereka dengan hangat. Alasan Kanoa menolak orang asing karena dahulu Kapten Cook orang asing masuk ke tempat mereka dan merampas semua kaum wanita mereka. Pada saat mereka berbincang-bincang, Gunung Merapi mengalami erupsi dan kepala suku itu mengatakan bahwa dewa mereka marah karena ada orang asing yang masuk ke daerah mereka. Di scene lain, Kanoa merencanakan untuk membunuh Tronto beserta istrinya juga Hiram. Pada malam hari, Kanoa membuat upacara adat dan dia mengumumkan supaya orang asing itu harus dibunuh besok malam. Namun kepala suku tidak mengizinkannya. Dan Kanoa terus membantah. Dia mengatakan setiap orang yang tidak percaya kepada Pele maka harus dihukum mati. Tronto yang mendengar hal itu pun merasa khawatir, namun dia tetap tidak menyangkal imannya. Istri Tronton yang masih lemah imannya itu pun mengajak ia pulang dan meninggalkan tempat itu. Namun Hiram memberi semangat kepada Tronton dan mengatakan Tuhan yang akan mengambil kendali. Kepala suku Olani yang sering dipanggil Kapiolani mengatakan agar mereka berhati-hati karena Kanoa memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang setempat. Keesokannya pun pemimpin pasukan di situ memilih seorang untuk dipersembahkan kepada Pele, dan dia adalah Kapu. Acara pengorbanan pun berlangsung, dan Mary yang melihat hal itu merasa syok dan memaksa Tronton untuk pulang. Dia kecewa kepada Tronton karena mengajak dia ke tempat itu, di mana dia tidak tahu sama sekali keadaan situasi di tempat itu. Dalam keadaan situasi tersebut, Mary dan Tronton pun bertengkar dan mereka mengalami konflik. Di scene berikutnya, Hiram dikeroyok oleh para pelaut dari Amerika. Namun dia ditolong oleh seorang dari Jepang, di mana dia juga tinggal di Olani karena dia tersesat dan tidak ada jemputan pulang untuknya. Orang Jepang ini mencurigai Hiram dan Tronton akan mengambil alih negara Olani menjadi milik mereka karena sepengetahuannya orang Amerika adalah negara penjajah. Dan Hiram pun mengatakan kepadanya bahwa mereka sama sekali tidak memiliki niat hal seperti itu. Dan Hiram mengatakan untuk menunggu apa yang mereka akan lakukan selanjutnya. Hari-hari berlalu, Tronton, Hiram, dan Mary pun tetap bertahan di suku itu. Bahkan Hiram telah membangun hubungan dengan para pria di suku itu. Hiram berbincang-bincang kepada kaum pria di situ. Dia menceritakan masalah pribadinya, di mana istri dan anak-anaknya telah meninggal dunia. Hiram mengatakan dia dapat kuat melalui kepedihan itu karena kekuatan dari Tuhan. Di scene lain, Tronton berjanji akan mengantar pulang Mary di saat kapal akan datang. Mary merasa down melihat keadaan suku di situ, hingga sampai membuat iman kepercayaannya hampir pudar kepada Tuhan. Melihat hal itu, Tronton sangat sedih dan dia berdoa kepada Tuhan. Tanpa sengaja, Kapiolani melihatnya dan bertanya keadaan istrinya. Dan dia juga bertanya tentang pengorbanan manusia kepada Tronton. Kemudian, Tronton pun dengan senang hati menceritakan tentang pengorbanan Yesus yang menjadi manusia yang tidak berdosa. Dan dia dikorbankan untuk menghapuskan seluruh dosa manusia karena korban yang sempurna adalah korban yang suci dan kudus harus dipersembahkan oleh Tuhan. Di scene berikutnya, Tronton berdoa di kamar, dia mendoakan istrinya, dan hal itu membuat istrinya pun berubah dan kembali mengikuti jalan Tuhan dan percaya kepada semua perbuatan suaminya yang akan memberitakan Injil di daerah suku Olani. Pada malam hari, Tronton dan Hiram dan beberapa penduduk setempat merayakan Natal bersama-sama di sana. Tronton kembali menceritakan tentang Yesus hingga mereka menyanyikan Malam Kudus bersama-sama. Keesokannya, Kapiolani mendapat kabar bahwa akan ada orang yang akan dikorbankan lagi, dan orang selanjutnya adalah Makana.
Mendengar hal itu, Kapiolani itu sangat tidak setuju dan membuat iman percayanya kepada Pele semakin goncang. Karena setahu dia, Makana adalah orang yang sangat baik. Namun, pemimpin pasukan itu tetap mendengarkan perkataan Kanoa daripada perkataan Kapiolani sang kepala suku itu. Kapiolani pun kecewa dan dia pun berdoa kepada Tuhan yang dipercayai oleh Tronton juga Hiram. Keesokannya, ada seorang yang terhimpit pohon dan mereka berusaha menolongnya. Dan Mary ikut membantu mereka. Melihat tingkah Mary, Tronton sangat bangga dan Mary pun meminta maaf kepada Tronton atas perbuatannya selama ini terhadap dia. Kemudian Mary pun mulai bersosialisasi dengan kaum wanita di tempat itu. Tibalah saatnya pengorbanan Makana. Mendengar hal itu, Hiram sangat marah karena Makana adalah sahabatnya dan Makana adalah orang yang sudah terbuka dengan firman Tuhan. Hiram pun mencoba memohon kepada Kapiolani agar dibatalkan pengorbanan itu. Namun, kepala suku itu tidak dapat menghentikannya. Hiram pun menemui Makana sebelum dia akan dieksekusi besok. Makana berkata kalau dia besok akan mati, jadi dia perlu mengetahui tentang Tuhan yang dipercayai oleh Hiram. Hiram pun menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada Makana. Dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus seluruh dosa manusia dan tidak perlu ada lagi korban manusia berikutnya. 1 malam pun berlalu, namun keesokannya Makana telah pergi dan Hiram yang menggantikan Makana. Kemudian Hiram pun dibawa ke tempat pengorbanan. Mary yang melihat itu sangat sedih, demikian juga Tronton. Di saat pengeksekusian, kepala suku itu pun menghentikannya. Dia mengatakan bahwa setiap orang bebas menyembah Tuhan apa saja. Namun Kanoa marah. Dia pun bertanya kepada Kapiolani apakah dia sudah tidak percaya lagi kepada Pele. Kemudian Kapiolani pun menjawab bahwa dia tidak percaya lagi kepada Pele, namun dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Kanoa pun menantang kehebatan Tuhan yang dipercayai oleh kepala suku itu, yaitu dengan cara ia harus pergi ke Gunung Merapi dan jika dia dapat pulang dengan hidup, maka Hiram dan teman-temannya tidak akan dibunuh, melainkan dibebaskan. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak pulang, maka Hiram beserta teman-temannya juga Makana akan dibunuh. Kapiolani pun menyetujui hal itu, dan dia meminta untuk besok dilaksanakan hal itu, dan Hiram dilepaskan pada hari ini. Beberapa waktu kemudian, Kapiolani menyuruh untuk Hiram beserta teman-temannya pergi dari suku itu, karena dia khawatir kalau dia tidak akan kembali dari Gunung Merapi itu besok, di mana sebelumnya ada seseorang yang telah pergi ke Gunung Merapi itu dan dia tidak selamat. Hiram dan Tronton pun mengajak Mary untuk pergi dari situ karena Tronton hanya mengkhawatirkan Mary saja. Tetapi Mary tidak ingin pergi karena dia percaya kalau Kapiolani akan kembali dan dia berani mati bersama Tronton kalaupun benar-benar Kapiolani tidak kembali. Tronton pun bangga mendengarkan hal itu. Sebelum Kapiolani pergi ke Gunung Merapi itu, ia berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan melindungi dia. Kemudian, pada pagi harinya ia pun pergi, dan sebelum ia pergi, ia memerintahkan untuk tidak menyentuh Hiram beserta teman-temannya sedikit pun. Kapiolani menghampiri mereka dan bertanya kepada mereka, mengapa mereka tidak pergi dengan kapal yang telah dipesannya. Tronton menjawab, imanmu adalah iman kami tetap bersamamu. Dan Mary juga meminta maaf kepadanya atas segala perbuatannya pada saat pertama ia datang ke tempat itu. Kapiolani pun berangkat menuju Gunung Merapi itu. Semua orang menantikan kedatangannya. Di atas Gunung Merapi, Kapiolani menantang Gunung Merapi itu sehingga mendatangkan gumpalan asap yang sangat besar. Kanoa memerintahkan untuk membunuh mereka karena dia merasa khawatir kalau mereka semua akan mati. Tetapi tiba-tiba Kapiolani pun terlihat dari atas dan dia telah kembali. Mereka pun melepaskan Hiram, Mary, Tronton, dan Makana. Dari kejadian itu, Kapiolani memberitakan kebebasan menyembah Tuhan. Apa saja yang mereka sembah, mereka bebas menyembah di suku itu. Dan pada saat itu hanya Kanoa saja yang tidak setuju atas keputusan itu. Dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mahalos, sang pemimpin pasukan itu pun juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan
orang Jepang yang terdampar itu juga ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Di akhir cerita, Kapiolani mengatakan saat dia berada di Gunung Merapi itu, dia merasakan kalau tangan Tuhan melindunginya dari Gunung Merapi itu. Sekian buat alur cerita film kali ini, semoga bermanfaat buat kita, dan biarlah iman kepercayaan kita kepada Tuhan semakin teguh dan semakin kokoh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi udah setia di video kali ini. Saya Rio Purba mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.